Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Bagus Yohan Irnando, NPM 22411024, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan. Baiklah, definisi laporan keuangan adalah merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Meiwir, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu, laporan keuangan perusahaan akan membantu para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Laporan keuangan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Pengaruh laporan keuangan bagi perusahaan adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan, apakah sehat atau tidak. Bagi perusahaan, dapat bermanfaat sebagai penggambaran yang jelas kepada calon investor akan kondisi perusahaan sebelum dilakukannya investasi. Evaluasi akan keadaan keuangan perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat melakukan perbaikan hal-hal yang kurang. Misalnya, produk A ternyata tidak sesuai dengan target, tidak seperti produk B, maka si perusahaan dapat mengupayakan agar produk A dapat juga meningkat seperti halnya produk B. Dapat mengetahui sudah berapa aset yang dimiliki, apakah bertambah atau justru berkurang. Diketahuinya berapa banyak biaya yang telah dikeluarkan sehingga perusahaan dapat mengontrol biaya bila perusahaan memiliki hutang. Maka adanya laporan keuangan dapat terpantau, misalnya sudah beberapa jumlah hutang yang dimiliki, apakah sudah jatuh tempo atau belum, berapa sisa hutang yang perlu untuk dilunasi. Perhitungan pajak perusahaan menjadi lebih mudah karena tidak perlu repot lagi mengumpulkan data aset dan kewajiban. Kegunaan laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi ekonomis suatu perusahaan yang relevan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit yang tepat. Yang kedua, menjadikan media komunikasi bisnis antara manajemen dan pengguna eksternal mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan arus kas perusahaan. Yang ketiga, memberikan potret yang dapat diandalkan mengenai kemampuan menghasilkan laba dan harus perusahaan, menjadikan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada para pemilik perusahaan. Dan terakhir, menjadikan gambaran kondisi perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya mengenai pertumbuhan dan kemunduran, dan memungkinkan untuk perbandingkan dengan perusahaan lain pada industri sejenis. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Yang kedua, pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi arus kas masa depan. Jenis-jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Yang pertama, ada neraca. Neraca di bidang akuntansi. Neraca merupakan laporan keuangan perusahaan, di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Yang kedua, ada laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya
ada banyak catatan kerugian dan keuntungan di perusahaan laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan dalam perusahaan. Laporan ini umumnya dibuat di akhir periode perhitungan akuntansi atau akhir tahun. Laporan laba rugi juga dapat memudahkan investor saat mempelajari dan memahami kinerja suatu perusahaan. Format laporan ini ada dua, yakni bentuk langsung atau bisa dibilang single tab, serta bentuk tab bertahap atau bisa dibilang multi step. Yang ketiga, ada laporan perubahan posisi keuangan atau bisa dibilang arus kas. Laporan ini memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajer bisa memantau semua sumber serta sebagaimana penggunaan dalam dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Disebut juga sebagai laporan arus kas. Di dalamnya terbagi 3 kegiatan utama, diantaranya adalah aktiva pendanaan, operasi, dan investasi. Dan yang terakhir ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi rugi atau laba perusahaan. Baiklah, slide selanjutnya metode analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan, tentu ada beberapa metode yang dapat digunakan. Secara garis besar, ada 2 metode yang dapat dianalisis. Metode pertama ada metode horizontal, yang kedua ada metode vertikal. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama metode horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Metode ini juga kerap diaplikasikan dengan membandingkan persentase kenaikan dan penurunan pos-pos keuangan dari periode yang sedang digunakan. Dengan demikian, metode ini kerap disebut metode dinamis. Yang dapat dianalisis terbagi menjadi 4. Yang pertama ada analisis tren atau indeks. Ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan. Disebut juga sebagai analisis tim series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode. Yang kedua, analisis sumber dan modal kerja. Teknis analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan, sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. Yang ketiga, analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor di periode ke periode lain. Dan yang terakhir, analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Yang kedua, ada metode vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di suatu laporan sama dan periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Metode vertikal dapat dianalisis menjadi 3 bagian. Yang pertama, analisis common size. Ini bekerja dengan membandingkan pos-pos di laporan berdasarkan persentase di suatu periode tertentu. Laporan yang akan dianalisis umumnya ialah laporan neraca dan laporan laba rugi. Biasanya laporan laba rugi akan digambarkan dengan persentase. Yang kedua, analisis break even merupakan analisis
yang kerap dipakai dalam menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh perusahaan. Analisis ini akan mendukung analisis terhadap penjualan produk serta kegiatan kuantitas atau jumlah yang harus diperoleh di suatu periode. Yang ketiga, analisis rasio keuangan. Metode ini, laporan keuangan ini dipakai dalam menilai sebuah kinerja bisnis dan pos-pos laporan keuangan di suatu periode. Dan yang terakhir ada teknik analisis pertumbuhan. Berikutnya adalah analisis pertumbuhan. Teknik ini disusun dengan membandingkan penurunan atau kenaikan posisi laporan keuangan di suatu periode dengan periode lainnya. Analisis laporan keuangan yang digunakan adalah analisis nilai persentase. Yang ketiga itu ada analisis industri. Di samping metode horizontal dan metode vertikal, ada satu lagi metode dalam analisis laporan keuangan. Namun metode ini adalah analisis industri, akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan di bidang serupa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.